dulu ya. Kita nyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, jumpa lagi di channel Baling-Baling ya. Kali ini saya kedatangan kipas angin merek Toshiba ya teman-teman ya. Ini seperti kita tahu tadi udah kita tes ya, kita colok, kita coba. Ini tidak berputar sama sekali ya teman-teman ya. Entah penyakitnya apa, nanti kita cari tahu ya. Terus di bagian saklarnya pun diputar seperti apa ya, seperti tidak lancar ya teman-teman, seperti seret-seret gitu ya. Nanti kita perbaiki ya. Setelah kipasnya bisa kita perbaiki, baru ke saklarnya. Oke, kita langsung bongkar aja. Walaupun Cina tapi saya salut ya, ini garnya tebal, dinamonya gede, ini sesuai sama tenaganya. Ini tebal banget ya teman-teman, udah seperti kipas angin Cina yang lainnya ya. Bagus nih, walaupun gulungannya bukan tembaga ya. Dan di sini kapasitornya pun sampai 2 mikro ya. Oke. Kita bongkar aja semuanya teman-teman ya, karena ini bunyi ya, bunyi gimmick. Ini nyangkut ya kalau ke belakang ya, harus dicabut ke depan ini asnya. Mungkin bisa kita gedor sedikit ya. Agak keras banget ya, lengket. Ini sampai seperti ini teman-teman, ini karena mungkin panas ya. Yang ini masih lumayan utuh ya, tapi yang ini udah agak hancur ya. Nanti kita ganti. Oke, kita bersihin dulu ya. Dan ini dia menggunakan piece ya teman-teman ya. Ini ada hitam kecil seperti ini ya. Tapi tetap ini gulungannya bukan tembaga ya, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Dan diangkat pun enteng ya. Selanjutnya kita potong dulu bagian kapasitornya ini ya. Kita
kita potong di tengah ya. Oke, ini kita lakukan pengecekan dulu ya teman-teman. Untuk gulungannya kita matikan dulu kipas anginnya. Kita bakar dulu kedua ujungnya teman-teman ya. Kabarnya pun gak main-main, tebal ya. Oke, selanjutnya kita lakukan pengukuran ya teman-teman untuk gulungan ini. Ini ternyata masih nyambung ya teman-teman. Masih nyambung ya. Selanjutnya kita buka bagian ini ya teman-teman, karena ini kan menggunakan fuse ya. Sebelum kita bongkar di sini, takutnya sayang ya kalau misalnya fuse-nya masih hidup ya. Jadi kita nggak perlu bongkar bagian dinamo ya, tinggal kita periksa bagian yang lain, karena ini saklarnya juga nggak bener ya teman-teman ya. Saklarnya ini agak seret-seret ya. Nanti sekalian kita benerin, sekalian kita bongkar aja. Sebetulnya bisa ya teman-teman ya, lewat colokan ya, kita ngukurnya lewat colokan ini bisa ya. Tapi karena ini tadi posisinya seperti ini ya, start, jadi saya agak ragu ya. Ini saya ukur dari sini aja langsung. Kita buka bagian kabel yang menuju ke gulungan ya. Ternyata ininya pas ya, kita potong aja. Ini yang menuju ke gulungan warna hitam ya teman-teman ya. Ada warna hitam. Sebagai warna hitam. Kita bakal ini. Lalu kita ukur dari kabel hitam ini ya teman-teman ya. Kita ukur ke kabel hitam ini ya. Ini nggak nyambung, dan kabel merah pun tidak nyambung ya teman-teman. Ini dua-duanya nggak nyambung ya. Oke, ini bakal kita ukur dari kabel speed ya. Ini merah terhubung ke 1, ke 2, ke 3. Ini pun nyambung ya, 1, 2 sampai 3 ya. Jadi yang putus ini aja ya. Sepertinya ini memang ininya putus ya teman-teman, case-nya ini putus ya. Oke, lanjut kita bongkar case-nya. Nah, ini kan keras ya teman-teman ya. Kita gunakan pemanas karena ini keras, jangan dipaksa.
SP2, SP3, dan ini kapasitor. Ini semua masih nempel ya, dan ini untuk sistem kapasitor atau fuse nya. Oke, lanjut kita cek bagian fuse nya ini teman. Nah, ini benar putus ya teman ya. Oke, karena saya tidak ada stok fuse ya, jadi kita langsungin aja ya teman ya. Ini langsung kita copot aja, kita lepas aja seperti ini ya. Oke, lalu kita cari kabel untuk menggantikan ini ya. Kita siapkan kabelnya dulu ya. Oke, ini udah selesai, kita siapin kabelnya ya. Untuk mengganti kabel kapasitor pun kita siapin yang tebal juga sesuai dengan bawahannya yang tebal teman. Oke, kita matiin kipasnya dulu. Nah, selanjutnya ini kita bakar ujungnya. Warna hitam ya teman. Ini kita gabung dengan salah satu kapasitor ya, karena saya tidak punya piece ya untuk menggantikan piece nya ini, jadi kita langsungin aja ya. Oke, coba seperti ini teman-teman ya, tinggal kita gabungin ya. Kita tekukin seperti ini. Selanjutnya kita, ini kan masih nempel semua ya teman-teman, mudah ya, kayak ini SP3 ya, tinggal kita lepas, kita bakar lagi ujungnya sedikit ya. Kerip bola ya dikit ya, jangan banyak-banyak ya teman-teman ya, karena ini aluminium ya. Asal aja ya. Oke, kita SP3 warna merah. SP2 warna putih ya teman-teman. Kalau nggak tahu tinggal kita lihat di bagian ininya, bagian saklarnya. Oke, kita jadikan satu dulu ya, lalu tinggal kita gabung ke kabel warna putih. Harus speed 1 ya teman. Speed 1 warna biru.
terakhir kabel kapasitor ya. Setelah selesai kita ukur dulu ya teman-teman ya, apakah ini udah terhubung semua atau belum ya. Oke. Kita ukur dari kedua kabel kapasitor aja ya, ternyata ini udah terhubung ya teman-teman ya, berarti sambungannya udah bagus ya. Oke, lanjut kita bungkus kembali ya teman-teman. Sekian banyak kipas angin Cina ya, menurut saya ini yang paling bagus ya teman-teman ya, karena dia memiliki kern yang besar, terus kawatnya juga gede ya, jadi sesuai dengan nanti barang-barang dia. Mungkin yang lain juga ada yang tebal tapi tidak setebal ini ya. Ini bagus menurut saya. Satu lagi. Oke, setelah kita ikat, kita pastikan masih menyambung teman-teman. Sebelum kita ke bagian lain ya, nah, ini masih menyambung ya. Terus ya, kita rapikan ya. Oke, langkah selanjutnya kita ke bagian bushingnya. Ini kita bersihin dulu ya.